Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu manusia paling berpengaruh di dunia. Kelak beliau merupakan salah satu keturunan Adam dengan tempat istimewa di surga. Tapi tahukah sahabat, siapa yang akan menjadi sahabat Nabi Musa di surga? Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Al-Kalim atau Kalimullah, yang bermaksud manusia yang dapat berbicara atau berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Setiap kali hendak bermunajat dan berdialog langsung dengan Allah, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sering bertanya, dan Allah menjawab saat itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lainnya. Adapun tentang dialog yang berlaku antara Nabi Musa dengan Tuhannya banyak diceritakan, baik dalam Al-Quran, hadis, maupun tulisan ulama ahli Thoriq. Salah satunya adalah kisah berikut, yakni kisah ketika Nabi Musa bertanya tentang seseorang yang kelak akan menjadi sahabatnya di surga. Pada suatu hari, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapakah orang di surga kelak yang akan menjadi sahabatku?" Allah pun menjawab dengan menyebutkan sebuah nama, lengkap dengan nama kampungnya serta detil tempat tinggalnya. Usai memperoleh jawaban perihal sahabatnya kelak di surga, Nabi Musa benar-benar penasaran siapakah gerangan. Betapa istimewanya dia, tidak dikenal tetapi kelak setingkat dengan Nabi di surga. Siapakah dia dan apakah amal-amalnya? Pikirnya sambil turun dari Bukit Tursina dan berjalan berhari-hari mencari orang itu ke tempat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju. Berkat pertolongan beberapa penduduk setempat, Nabi Musa alaihissalam berhasil bertemu dengan orang tersebut. Ia ternyata seorang pemuda. Setelah memberi salam, Nabi Musa dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Hal aneh dirasakan Nabi Musa, pasalnya pemuda itu tidak melayaninya. Dia malah masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalamnya. Sesaat kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Lalu babi itu pun dituntunnya dengan baik dan penuh hormat. Nabi Musa alaihissalam pun terkejut melihatnya. "Apa-apaan pemuda ini? Ia memelihara babi di rumahnya?" kata Nabi Musa tersentak kaget. Dalam hatinya penuh keheranan. Apalagi melihat babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta dipeluk, dicium, kemudian dihantarkan kembali ke dalam kamarnya. Sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat ia keluar lagi, dibawanya pula seekor babi jantan yang lebih besar. Perlakuan yang sama dengan babi betina yang sebelumnya. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian dituntun, diantar kembali ke dalam kamar yang sama. Setelah selesai, barulah dia melayani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang sedari tadi melihat keanehan itu, kontan saja bertanya tentang hal aneh yang dilakukan pemuda itu. "Wahai anak muda, apa agamamu sampai berbuat seperti itu kepada babi?" "Agamaku agama tauhid. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab pemuda itu dengan singkat. "Tapi mengapa kamu mengurus babi bahkan sampai seperti itu?" "Kita tidak boleh begitu terhadap babi," kata Nabi Musa. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapakku." Nabi Musa pun kaget. Pemuda itu pun melanjutkan, "Karena mereka melakukan dosa besar, Allah telah mengazab mereka dengan mengganti wujudnya menjadi babi. Soal dosanya itu, biarlah itu urusannya dengan Allah." Panjang lebar pemuda itu menjelaskan, "Sebagai anaknya, aku tetap melaksanakan kewajibanku mengurus mereka. Hari demi hari, aku berbakti kepada kedua ibu bapakku, seperti yang Tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anak. Sebagai anak, aku harus begitu kepada orang tuaku,"
kata pemuda itu. Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya, tetapi Allah masih belum mengabulkan hajatku, tambah pemuda itu dengan suara yang sangat sedih. Selesai pemuda itu bercerita, ketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, inilah orang yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti. Sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun dia tetap berbakti. Oleh karena itu, kami naikkan makamnya ke derajat yang tinggi di sisi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya kepada Nabi Musa, karena dia telah berada di makam yang tinggi sebagai anak yang soleh di sisiku, kini aku kabulkan doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang tadinya aku sediakan di dalam neraka, kini telah kupindahkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pemuda yang kelak akan menjadi sahabat Nabi Musa di surga. Semua itu karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun mereka telah melakukan dosa besar dan dikutuk menjadi seekor babi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.